Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4962 melawan sumber asal sendirian. Ling Yuwei berdiri tegak di langit, di belakangnya ada pohon yang menjulang tinggi. Kekuatan yang besar dan tak terbatas berkumpul di dalam tubuh Ling Yuwei. Dia memegang busur besar dan memasang anak panah. Asyik, tali busur dilepaskan, dan anak panah melesat ke tanah. Setelah anak panah itu melesat, ia terus membesar hingga menjadi anak panah yang panjangnya ratusan mil, membombardir tanah. Sebuah lubang besar segera tercipta di tanah, dan sejumlah besar pembudidaya suku manusia surgawi tersapu ke dalamnya oleh energi penghancur dan berubah menjadi abu. Ling Yuwei tidak menunjukkan belas kasihan kepada suku manusia surgawi. Dia telah bersumpah bahwa dia akan menghancurkan suku manusia surgawi dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam terhadap anggota suku peri yang tak terhitung jumlahnya. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya menyebar dan bergerak melintasi benua seperti sambaran petir. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan sejumlah besar sumber daya diambil oleh mereka. Di 4 istana surgawi, mata para pembudidaya manusia surgawi berwarna merah. Ada apa? Apakah terasa tidak nyaman? Aku ingin tahu apakah kamu memikirkan hal ini saat menyerang ras lain. Suara Luming yang dingin dan mengejek terdengar. Bagaimana ras rendahan itu bisa dibandingkan dengan ras kita? Beberapa pembudidaya manusia surgawi berteriak. Kamu masih berpikir bahwa kamu lebih unggul dari orang lain. Tatapan mata Luming dingin. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun rasa kasihan. Suku manusia surgawi telah mendominasi alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah lama terbiasa bersikap angkuh dan terpencil. Mereka menganggap ras lain sebagai semut dan memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ras seperti itu tidak perlu lagi ada di dunia ini. Membunuh. Di langit di atas benua, Ling Yuwei berteriak dingin sambil terus menembakkan anak panah. Sejumlah besar kultivator suku manusia surgawi terbunuh oleh anak panahnya. Sialan, sialan. Patriark, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak orang memandangmu takkan pernah mati. Aku hanya bisa membangkitkan asal-usulnya. Ye Unding berbicara, dalam suaranya, ada sedikit nada marah dan tak berdaya. Sebelumnya, mereka telah memaksa tentara penghancur surga untuk membangkitkan asal mereka, tetapi sekarang, situasinya telah sepenuhnya terbalik. Tidak lama setelah, tiba-tiba, aura kuat menyebar dari istana surgawi Ziwei. Aura asal, Luming menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak terkejut bahwa asal-usul telah terbangun. Alasan mengapa dia meminta Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya melakukan itu adalah untuk memaksa asal-usul pihak lain terbangun. King kecil, Qiu Yue, asal-usul suku manusia surgawi telah bangkit. Mundurlah sekarang. Luming segera mengirim pesan kepada Xian Yanxing dan yang lainnya. Xian Yanxing dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik. Setelah menerima pesan Luming, mereka segera meninggalkan daratan dan bergegas ke kejauhan. Ling Yuwei juga menghentikan serangannya dan meninggalkan benua itu. Ledakan. Aura kuat mengalir keluar dari istana surgawi Ziwei dan seorang pria paruh baya melangkah keluar. Nenek moyang. Pria paruh baya itu membungkuk pada Ye Wusheng. Ekspresinya sangat tenang. Karena dia sudah terbangun, dia sudah bersiap untuk mati. Pergi dan hentikan orang ini. Ye Unding menunjuk ke arah Luming. Aku akan mengambil kepalanya. Tatapan mata pria parubaya itu dingin dan penuh niat membunuh. Dia adalah asal mula dan memiliki rentang hidup yang sama dengan alam semesta. Apakah dia benar-benar ingin mati? Bagaimana mungkin? Dia terpaksa melakukannya. Semua ini disebabkan oleh Luming, dan niat membunuhnya terhadap Luming sangat mengerikan. Jangan meremehkannya. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Dalam pertempuran dengan level yang sama, dia tidak lebih lemah dari Tang Feng di masa lalu. Katamu, wahai yang abadi. Hanya dengan satu kalimat, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Tidak lebih lemah dari Tang Feng. Bagaimana mungkin? Pria parubaya itu tidak percaya. Di alam dewa surgawi, orang ini mungkin lebih kuat. Tang Feng telah mencapai puncaknya setelah memasuki alam asal. Dia semakin kuat dan kuat. Jadi, kamu hanya perlu menghentikannya. Katamu, wahai yang abadi. Ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat serius. Sebuah baju zirah muncul di tubuhnya, dan dia memegang tombak ungu emas di tangannya.
Baju zirah dan tombak keduanya adalah senjata dewa tingkat asal. Tentu saja, itu hanya tingkat biasa dan bukan tingkat atas. Kultivator tingkat atas sangat langka, dan tidak banyak dari mereka di suku manusia surgawi. Asyik, pria parubaya itu melangkah maju dan mengalirkan energi asalnya dengan cepat, meningkatkan auranya hingga mencapai puncaknya. Asal-usul, sekarang saat yang tepat untuk mencoba. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melawan asal-usul dengan kekuatan tempurnya sendiri. Membunuh. Dengan teriakan keras, Lu Ming mengambil langkah pertama. Tombak Ares berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk ke depan. Bertarung. Asal-usul suku manusia surgawi juga menyerang. Tombak ungu emas menusuk keluar. Kedua senjata dewa itu beradu di udara bagai peniti yang beradu dengan duri. Ledakan. Dalam kehampaan, seolah-olah ratusan dan ribuan bintang telah meledak. Cincin gelombang cahaya menyapu ke segala arah. Tempat di mana mereka berdua bertarung berubah menjadi kekacauan. Lalu kedua sosok itu mundur. Gerakan ini seimbang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Asal-usul suku manusia surgawi ini sangat kuat, dan tidak ada asal-usul biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun dia juga masih dalam tahap awal asal, dia pasti lebih kuat dari supremasi api bintang. Tentu saja, ini mengacu pada api bintang tertinggi yang tidak memiliki senjata surgawi tingkat asal. Jelaslah bahwa dia tidak akan memilih atribut asal secara acak, dia punya tujuan. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan. Jika asal-usul biasa bangkit, mereka tidak akan sebanding dengan Lu Ming dan tidak akan mampu menghentikannya. Oleh karena itu, asal-muasal yang terbangun sangatlah kuat. Setidaknya di antara para penanam modal timbal balik awal, dia sangat berkuasa. Untuk saat ini, ia hanya bisa membangkitkan kultivator resiprositas awal. Begitu kultivator resiprositas menengah dan di atasnya terbangun, mereka akan mati dengan sangat cepat. Para pembudidaya resiprositas awal masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tingkat kekuatan pertempuran ini, murid-murid suku manusia surgawi itu menyusut tajam. Dia benar-benar terkejut. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya tadi, tetapi dia hanya setara dengan Lu Ming. Dan EBSCP, sungguh mengerikan bagi seorang dewa yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Lagi, mata Lu Ming berbinar dan kepercayaan dirinya meningkat. Hanya ini yang bisa dilakukan oleh alam asal. Dia ingin menggunakan kekuatan tempur alam asal untuk membantunya memahami teknik asal. Di dalam gua cakrawala ungu, di bawah keempat patung, Lu Ming tidak hanya memahami keterampilan rahasia kuno ke-3000, tetapi ia juga memiliki garis besar dan arah umum dari keterampilan aslinya. Kedua pakar itu sekali lagi terlibat dalam pertarungan sengit. Di empat istana, selain Ye Wu Sheng, semua orang tercengang, mata mereka terbelalak karena terkejut. Sebelumnya, Ye Wu Sheng pernah berkata bahwa Lu Ming sangat kuat dan telah mengalahkan 16 dewa penguasa yang tak tertandingi. Dan EBSCP, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dewa surgawi yang tak terkalahkan itu. Oleh karena itu, mereka tidak tahu betapa kuatnya Lu Ming. Lagi pula, selain kamu yang tak mati, tak seorang pun pernah melihat Lu Ming bertarung. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka akhirnya punya ide. Itu karena ia memiliki asal-usul sebagai referensi. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Di antara kerumunan, orang yang paling terpengaruh adalah Ye Qiuxian. Pada saat ini, dia bergumam sendiri dalam keadaan linglung. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Meskipun ia telah dikalahkan oleh Lu Ming berkali-kali, ia tidak menyerah. Ia masih memiliki sedikit harapan bahwa ia dapat mengalahkan Lu Ming di masa depan. Namun sekarang, dia putus asa. Dia menyadari bahwa jurang pemisah antara dirinya dan Lu Ming semakin membesar. Sekarang, jurang itu telah mencapai titik yang mengejutkan. Bab 4963, melarikan diri ke ras iblis Yin. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas 5 istana surgawi, gemuruh hebat terus meletus. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan asal-usul suku manusia surgawi telah bertukar lebih dari 10 pukulan, tetapi tidak ada satu pun yang menang. Sejujurnya, asal-usul suku manusia surgawi memang sangat kuat. Adanya asal-usul menentukan kekuatan tempur seseorang berdasarkan banyak faktor. Kekuatan energi asal seseorang,
apakah seseorang telah menguasai teknik asal, apakah seseorang memiliki senjata atau baju zirah surgawi tingkat asal, dan tingkat dasar kultivasi seseorang. Meskipun asal-usul suku manusia surgawi ini tidak menguasai teknik asal-usul, ia memiliki senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal-usul. Senjata dan baju zirah dewa menggabungkan serangan dan pertahanan, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur asal-usul. Tanpa senjata dan baju zirah dewa, asal-usul pasti tidak akan sebanding dengan Lu Ming. Saat keduanya terus bertarung, Ye Wu Seng dan yang lainnya juga mulai bergerak. Mereka mengirim pesan ke benua di bawah, memberitahu mereka untuk bergegas dan memasuki Istana Surgawi. Segera berkumpul dan masuk ke Istana Surgawi. Cepatlah, jangan menunda-nunda. Kamu tidak menginginkan obat dewa lagi. Cepatlah. Kita tidak membutuhkan bahan-bahan ini lagi. Ayo pergi. Apakah hidupmu lebih penting daripada bahan-bahan ini? Di benua itu, beberapa kultivator manusia surgawi dengan basis kultivasi yang lebih tinggi memerintahkan kelompok itu untuk terbang menuju 4 istana surgawi. Benar saja, itu adalah 4 istana surgawi, bukan 5, karena tidak ada seorang pun yang terbang ke istana surgawi kelima. Para pembudidaya suku manusia surgawi terbang menuju 4 istana surgawi. Pada saat yang sama, istana surgawi Ziwei, istana surgawi ilusi, istana surgawi rahasia surgawi, dan istana surgawi Hongmeng juga membuka formasi susunan mereka, yang memungkinkan para kultivator suku manusia surgawi terbang ke istana surgawi mereka. Istana surgawi itu sangat besar, seperti planet. Jumlah orang yang dapat ditampungnya sangat mengejutkan. Terlebih lagi, suku manusia surgawi tidak memiliki banyak orang dibandingkan dengan ras lain di alam semesta. Keempat istana surgawi dapat dengan mudah menampung mereka. Lu Ming tidak menghentikannya. Bahkan, dia tidak bisa menghentikannya. Hasil kebangkitan asal-usul suku manusia surgawi sudah ditetapkan. Oleh karena itu, ia bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Lu Ming harus sepenuhnya fokus menghadapinya. Jika ia tidak berhati-hati, ia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan anggota suku manusia surgawi memasuki istana surgawi. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan asal-usul suku manusia surgawi telah bertukar lebih dari 100 gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Asyik, Lu Ming mundur dengan cepat sementara asal-usul suku manusia surgawi mengikutinya. Kesadaran spiritualnya terkunci pada Lu Ming untuk mencegahnya menyerang para kultivator suku manusia surgawi lainnya. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah berada jauh dari 5 istana surgawi. Tiba-tiba, kekosongan di samping Lu Ming beriak seperti air. Kemudian, sebuah sosok muncul. Itu adalah gelembung. Gelembung itu menyelimuti Lu Ming dengan kekuatan ruang waktu. Kecepatan Lu Ming meningkat tajam dan dia segera menyingkirkan asal-usul suku manusia surgawi. Asal-usul suku manusia surgawi mendengus dingin dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia kembali keluar 5 istana surgawi dan duduk bersila. Kultivasinya masih pada tahap awal timbal balik, sehingga dia bisa bertahan selama setengah bulan di bawah musibah besar timbal balik. Dia harus memastikan keselamatan suku manusia surgawi. Lu Ming berdiri di kejauhan. Ia tidak melanjutkan serangannya, tetapi ia juga tidak melangkah jauh. Ia menunggu dengan tenang. Dia sudah mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran tadi. Dia tidak perlu bertarung lagi. Selama dia menunggu selama setengah bulan, asal-usul ini secara alami akan jatuh. Butuh waktu sehari penuh bagi hampir semua pembudidaya suku manusia surgawi di benua bawah untuk memasuki 4 istana surgawi. Akan tetapi, dia tidak mengambil banyak harta karun, seperti ramuan-ramuan suci. Lu Ming berencana mencari kesempatan untuk membiarkan Dandan, Gelembung, dan yang lainnya mengambil semua harta di benua ini. Tentu saja, sekarang bukan saatnya untuk bergerak. Origin masih berjaga di sana. Jika tiba-tiba menyerang, Lu Ming mungkin tidak dapat menghentikannya. Lu Ming juga duduk bersila di kehampaan. Selama pertarungan dengan asal-muasal, dia telah mendorong kekuatan bertarungnya hingga ke titik ekstrim dan telah memperoleh beberapa wawasan mengenai teknik asal-muasal. Waktu berlalu, dan beberapa hari pun berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, 5 istana surgawi mulai bergetar dan kemudian terbang ke satu arah. Kamu mau pergi? Mata Lu Ming berbinar. Apakah suku manusia surgawi sedang bergerak? Sebenarnya, Lu Ming juga tahu bahwa dalam menghadapi situasi seperti itu,
suku manusia surgawi tidak punya pilihan lain selain pindah. Itu karena asal-usulnya hanya bisa melindungi mereka selama setengah bulan. Apa yang akan terjadi setelah itu? Tanpa asal-usul untuk menghentikan Luming, mereka masih harus bergantung pada susunan untuk menghentikan Luming. Namun, mengaktifkan formasi tersebut membutuhkan tulang asal Gu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mengumpulkan banyak tulang asal Gu, tetapi pada akhirnya akan habis. Jika pelindung tulang asalnya habis, apa yang akan dia lakukan? Haruskah dia terus membangunkan asal-usulnya? Lalu bukankah semua asal-usul mereka akan mati pada akhirnya? Oleh karena itu, mereka hanya bisa bergerak dan mencari perlindungan. Sekarang, hanya makhluk dari tanah terlarang yang dapat melindungi suku manusia surgawi. Apakah suku manusia surgawi sudah menyerah kepada makhluk dari tanah terlarang? Satu-satunya jalan ke arah ini adalah ras iblis Yin, dan suku manusia surgawi adalah yang paling dekat dengan mereka. Luming menebak dalam hatinya. 5 istana surgawi terbang cepat ke arah ras iblis Yin, yang merupakan alam semesta asli. Permaisuri dari balai asal pergi dengan 5 istana surgawi. Suara mendesing. Sekelompok orang muncul di samping Luming. Itu adalah Xian Yanxing dan yang lainnya. Luming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dandan bertanya. Ayo pergi dan lihat, kata Luming. Mereka terbang di belakang 5 istana surgawi. Tempat ini sangat jauh dari alam semesta tempat ras iblis Yin berada. Kecepatan terbang 5 istana surgawi tidak dapat dibandingkan dengan Luming dan yang lainnya. Oleh karena itu, setelah lebih dari 10 hari, 5 istana surgawi belum mencapai langit berbintang di alam semesta, dan asal-usulnya akan segera mati. Mundur, Luming memimpin Xian Yanxing dan yang lainnya mundur dengan cepat, menjauh dari titik awal. Tidak ada alasan lain. Dia takut orang ini akan melakukan serangan balik sebelum mati. Namun, orang ini tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia duduk bersila di kehampaan dengan tenang, berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Asal-usul ini juga telah jatuh. Brengsek, sialan Luming. Banyak pembudidaya suku manusia surgawi meraung dalam amarah. 10.000 tahun yang lalu, suku manusia surgawi adalah penguasa alam semesta. Tidak ada yang berani menentang mereka. Setiap anggota suku manusia surgawi bagaikan bulan yang dikelilingi bintang-bintang, dan tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati mereka. Namun, sekarang mereka telah terbunuh tepat di depan pintu mereka, dan mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa bersembunyi di istana surgawi dan mengandalkan perlindungan asal-usul untuk bertahan hidup. Mereka bahkan dapat menyaksikan asal-usul itu jatuh. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Dia pun sangat sedih. Namun, dia tidak berdaya. Mulai ulang formasi. Suara Ye Unding menyebar jauh dan luas. Keempat istana surgawi mengaktifkan kembali formasi dengan pelindung tulang asal. Kemudian, dia terus terbang ke arah ras iblis Yin. Luming dan kelompoknya terus mengikuti di belakang. Jika dia punya kesempatan, Luming ingin memaksa pihak lain untuk membangkitkan asal yang lain. Sayangnya, keinginan Luming tidak dapat terpenuhi. Suku manusia surgawi telah mengumpulkan banyak serangga berbisa tulang asal. Setelah energi satu kelompok habis, mereka mengeluarkan kelompok lain untuk terus mengaktifkan susunan tersebut. Begitulah, setelah jangka waktu tertentu, langit berbintang di alam semesta mulai terlihat. Langit berbintang di alam semesta dipenuhi kabut hitam dan sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan yin yang mengerikan. Bab 4964, Membunuh Jalan Menuju Gunung Dewa Yuanji. Langit berbintang di alam semesta sekarang benar-benar berbeda dari 10.000 tahun yang lalu. Karena terus-menerus diselimuti oleh ki ras iblis yin, semua makhluk hidup menjadi layu dan berubah menjadi monster iblis yin. Tanaman juga perlahan berubah menjadi atribut iblis yin dan tidak lagi berwarna hijau, tetapi malah menjadi dingin dan gelap. 5 istana surgawi menyerbu ke dalam Yin Qi dan kemudian terbang menuju Gunung Iblis Lubang Yin. Luming dan kelompoknya terus mengikuti mereka, tetapi mereka lebih berhati-hati. Setengah hari kemudian, dia perlahan mendekati Gunung Iblis Lubang Yin. Pada saat ini, 5 istana surgawi tiba-tiba berhenti. Berhenti. Dandan tiba-tiba memanggil. Luming dan yang lainnya berhenti dan menatap Dandan. Ada banyak formasi mengerikan di depan. Itu seharusnya formasi tingkat asal. Kata Dandan. Sepertinya ras iblis Yin telah menunggu kita di sini sejak lama. Kata Luming.
Tanpa asal-usul, Lu Ming tidak takut pada ras iblis Yin. Satu-satunya hal yang ditakutkannya adalah formasi tingkat asal pihak lain. Fondasi makhluk-makhluk di tanah terlarang jauh melampaui fondasi suku manusia surgawi. Mereka memiliki cukup banyak formasi tingkat asal. Selama mereka punya cukup waktu, mereka dapat menggunakan pelindung tulang asal untuk membentuk formasi tingkat asal. Kembali di Gua Awan Ungu, Lu Ming hampir menderita kerugian besar karena ini. Jelas bahwa ras iblis Yin tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan mengikuti mereka. Oleh karena itu, mereka telah menyiapkan susunan tingkat asal di area ini sebelumnya. Selain itu, jumlahnya lebih dari satu. Sayangnya, Dandan telah mendeteksinya sebelumnya. Ayo pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa suku manusia surgawi pasti telah bekerja sama dengan ras iblis Yin. Selain itu, ras iblis Yin telah menyiapkan formasi tingkat asal terlebih dahulu, jadi mereka tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap suku manusia surgawi. 5 istana surgawi telah berhenti karena mereka telah memasuki jangkauan formasi. Begitu Lu Ming dan yang lainnya mendekat, mereka akan segera diselimuti oleh susunan tingkat asal. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming saat ini kuat, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya jika dia berhadapan dengan susunan tingkat asal yang telah disiapkan sejak lama. Melihat kelompok Lu Ming pergi, Ye Unding dan yang lainnya tampak kecewa. Awalnya, dia ingin menggunakan arai tingkat asal untuk menipu Lu Ming dan yang lainnya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya terlalu pintar dan tidak mau mempercayainya. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan wilayah ras Yin Fian. Ayo kita pergi ke perlombaan Primelite, kata Lu Ming. Ke lomba Primelite, Xian Yanxing dan yang lainnya terkejut. Benar sekali, suku iblis Yin berkomunikasi dengan suku manusia surgawi terlebih dahulu, itulah sebabnya mereka menyiapkan formasi tingkat asal terlebih dahulu. Namun, suku cahaya utama tidak tahu bahwa kami akan tiba-tiba menyerang mereka, jadi mereka pasti tidak akan menyiapkan formasi serangan gabungan terlebih dahulu. Lu Ming berkata, niat membunuh terpancar di matanya. 3 klan di tanah terlarang memiliki peran dalam memaksa kematian 2 asal-muasal pasukan penghancur surga. Lu Ming tidak akan membiarkan ini terjadi. Baiklah, mari kita pergi ke perlombaan Primelite. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa mendapatkan 2 ramuan suci bermutu tinggi. Mata Dandan mulai bersinar. Gunung Dewa Ekstrim Purba, tempat ras cahaya purba berada, memiliki banyak ramuan dewa bermutu asal-usul yang terbaik. Mereka segera berangkat, melintasi kehampaan alam semesta, dan menuju Gunung Dewa Yuanji. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, selama mereka tidak pergi ke tempat yang sangat berbahaya atau cukup sial untuk menemui tempat yang berbencana, keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah besar di reruntuhan alam semesta. Terlebih lagi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melintasi kehampaan dan tiba di luar Gunung Dewa Yuanji. Dibandingkan dengan kunjungan terakhir Lu Ming, cahaya yang dipancarkan oleh gunung suci primitif itu bahkan lebih kuat. Cahaya itu sangat menyilaukan dari kejauhan. Mereka bertiga bergegas menuju ke benua tempat gunung suci tingkat asal berada. Itu adalah binatang hampa. Dandan tiba-tiba berbisik. Di tanah di hadapan mereka, seekor binatang buas yang sangat besar tergeletak di tanah, memancarkan aura yang mengerikan. Itu adalah binatang hampa. Binatang hampa itu masih tertidur lelap. Akan tetapi, orang dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan binatang hampa itu bahkan lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Mungkin karena ia telah mencapai tahap akhir kesengsaraan besar asal-usul. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, binatang hampa kemungkinan besar akan terbangun. Memikirkan hal ini, ekspresi Lu Ming berubah jelek. Dia bisa merasakan bahwa binatang buas ini benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia merasa sangat menakutkan dan tertekan oleh aura binatang buas itu. Dan ini masih dalam tidur nyenyak. Jika ia bangun, siapa yang tahu seberapa kuat ia nantinya. Dia mungkin bisa membunuhnya dengan 1 tamparan. Ada 4 binatang hampa di Gunung Dewa Yuanji. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, hanya 4 binatang hampa saja yang akan menakutkan, apalagi para ahli dari ras cahaya utama. Setelah kesengsaraan besar asal-usul berakhir, bagaimana tentara penghancur surga akan melawan makhluk-makhluk dari tanah terlarang? Aku ingin tahu apakah kereta terbang senior Tang Feng dan yang lainnya punya tindakan pencegahan. Lu Ming mendesah dalam hatinya.
Tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Pada saat ini, hanya tinggal beberapa ratus tahun lagi sebelum kesengsaraan besar asal-usul berakhir. Tidak peduli seberapa cepat dia meningkat dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia beruntung telah mencapai timbal balik. Sejujurnya, akan menjadi mimpi yang sia-sia untuk mencapai timbal balik dalam beberapa ratus tahun. Dan EBSCP, menerobos ke alam asal jauh lebih sulit daripada menerobos dari tingkat ke-9 ke puncak alam dewa-dewa. Akan tetapi, dia baru saja menerobos ke asal, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan makhluk-makhluk di daerah terlarang? Dia masih harus mengandalkan kereta terbang, Tang Feng, dan para veteran kuat lainnya. Lu Ming dan yang lainnya dengan hati-hati mengitari binatang hampa dan melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Dewa Yuanji. Tiba-tiba sebuah cahaya melintas dari arah kanan. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengerut. Itu jelas merupakan ramuan dewa asal bermutu tinggi. Benar sekali, Lu Ming tidak akan salah. Itu adalah obat mujarab tingkat sumber terbaik. Lu Ming tidak menyangka mereka akan seberuntung itu. Mereka baru saja memasuki Gunung Dewa Ekstrim Primitif dan telah menemukan obat dewa tingkat sumber terbaik. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga telah menemukan ramuan dewa tingkat asal ini. Ini adalah obat surgawi bermutu tinggi. Dandan langsung menjadi bersemangat. Mengejar. Suara mendesing. Lu Ming dan kelompoknya berlari dengan kecepatan penuh untuk mengejar obat dewa tingkat asal yang terbaik. Obat surgawi tingkat asal tingkat atas itu sangat cepat. Obat itu melesat menuju gunung surgawi ekstrim asal seperti sambaran petir. Mereka dengan cepat mendekati Gunung Dewa Yuanji. Lu Ming dan yang lainnya bahkan dapat melihat banyak sosok memasuki dan meninggalkan Gunung Suci Yuanji. Mereka semua adalah anggota suku Primelite. Dengan sekali pandang, dia bisa melihat ribuan dari mereka. Siapa ini? Seseorang dari suku Cahaya Esensi berteriak. Mereka telah menemukan Lu Ming dan yang lainnya. Ribuan pasang mata menoleh untuk melihat Lu Ming dan yang lainnya. Itu Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya, sialan, mereka ingin merebut obat mujarab tingkat sumber terbaik. Kamu telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul. Kamu benar-benar berani mengambil obat mujarab tingkat asal di Gunung Suci Ekstrim Purba kita. Kamu sedang mencari kematian. Siapkan formasi dan bunuh dia. Raungan marah terdengar. Dalam sekejap, setidaknya ratusan anggota suku Cahaya Esensi menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Semua anggota ras cahaya utama ini sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki pembawa formasi serangan gabungan. Mereka membentuk satu formasi demi satu. Ada formasi 7 orang, formasi 9 orang, dan formasi 12 orang. Formasi yang paling banyak jumlah orangnya adalah formasi yang beranggotakan 18 orang. Bab 4965, ayo kita bertarung besar. Serangan gabungan ras cahaya esensi berbentuk pisau atau pedang, dan mereka menyerang Lu Ming. Enyah. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Tombak Dewa Perang bergetar dan menusuk. Dalam sekejap, puluhan kilatan tombak meledak dan bertabrakan dengan formasi serangan gabungan orang-orang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Bilah dan pedang itu meledak dalam sekejap. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan. Banyak orang yang telah mendirikan formasi itu hancur oleh kekuatan penghancur itu dan berubah menjadi abu. Mereka langsung tewas. Setidaknya 30 ahli suku Primelite terbunuh dalam sekejap. Dan EBSCP, anggota ras Primelite lainnya tersentak dan mundur karena ketakutan. Lu Ming ini terlalu abnormal. Kita bukan tandingannya. Cepat kirim pesan ke Darren. Banyak anggota suku Primelite yang bersorak. Lu Ming dan yang lainnya mengabaikan ras cahaya utama dan terus mengejar obat dewa asal-usul yang terbaik. Dengan bantuan kekuatan ruang waktu gelembung, kecepatannya meningkat pesat. Terutama sekarang, saat kultivasi semua orang telah mencapai puncak yang maha kuasa, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada saat mereka berada di Gua Awan Ungu. Kekuatan ruang waktu, wilayah setan langit, Bubbles dan Xian Yanxing menyerang pada saat yang sama. Kekuatan ruang waktu dan domain iblis surgawi mereka menyelimuti ramuan suci tingkat asal, menyebabkan kecepatannya menurun drastis. Dandan bergerak cepat, dan rune padat beterbangan keluar, membentuk formasi besar. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti ramuan dewa asal tingkat atas. Setelah itu, Lu Ming, Qiu Yue, dan Ling Yue membentuk tangan besar dan membuat gerakan meraih.
Ketika mereka bergabung, obat suci tingkat asal yang terbaik tidak akan bisa lepas meskipun memiliki sayap. Lu Ming menangkapnya dan menyimpannya di dalam cincin kekacauan. Di kejauhan, para anggota suku Primelite menyaksikan dengan tak berdaya, tidak berani bergerak. Dan, lihatlah gunung suci Yuanji ini dan lihat apakah ada formasi yang mengerikan. Lu Ming menatap Dandan. Coba aku lihat. Dandan kembali ke wujud aslinya, dan cangkang kura-kuranya bersinar seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, wajah Dandan tiba-tiba berubah, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Hati Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya hancur ketika melihat ini. Aku bisa merasakan bahwa hanya ada satu formasi di Gunung Suci Yuanji ini. Kata Dandan, hanya satu formasi. Formasi yang mengerikan. Kata Lu Ming, benar sekali. Itu sangat mengerikan. Itu bahkan lebih mengerikan daripada susunan tingkat asal. Dandan berkata dengan ekspresi serius. Jantung Lu Ming dan kelompoknya berdebar kencang. Formasi yang bahkan lebih mengerikan daripada formasi tingkat asal. Formasi macam apa itu? Begitu formasi ini diaktifkan, membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Namun, formasi ini dalam keadaan tidak aktif. Ini seperti formasi mati. Saya kira hanya ahli yang benar-benar mengerikan yang dapat mengaktifkannya. Bahkan ahli alam asal tidak dapat mengaktifkannya. Kata Dandan. Bahkan seorang ahli alam asal tidak dapat mengaktifkannya. Lu Ming dan yang lainnya langsung merasa lega. Selama masa kesusahan timbal balik, semua orang yang berada di atas atau di atas timbal balik menyegel diri mereka sendiri dan berdiam diri untuk menghindari kesengsaraan. Semakin kuat basis kultivasi seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka akan mampu bangkit. Formasi ini tidak akan ada gunanya. Bahkan jika seorang kultivator timbal balik tingkat awal terbangun, ia tidak akan dapat mengaktifkannya. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa hanya ada satu susunan di daerah terlarang ini, Gunung Suci Yuanji. Hal ini karena, sebelum malapetaka besar asal-usul, ras cahaya utama pasti memiliki keberadaan mengerikan yang belum menyegel diri mereka sendiri, atau mereka dapat terbangun kapan saja. Begitu musuh yang kuat menyerang, dia bisa mengaktifkan formasi yang mengerikan itu. Dengan teknik pembentukan seperti itu, tidak diperlukan lagi teknik pembentukan lainnya, seperti teknik pembentukan tingkat utama atau bahkan teknik pembentukan tingkat asal. Jika formasi ini tidak bisa diaktifkan, maka tidak akan ada formasi di Gunung Dewa Ekstrim Purba. Dandan, apakah kamu yakin? Apakah kamu percaya diri? Mata Lu Ming berbinar saat menatap Dandan. Hehehe, Lu Ming, aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Biar ku katakan padamu, aku 100% yakin. Ayo, mari kita lakukan. Mari kita bertarung. Dandan berteriak kegirangan. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan semuanya. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan satu atau dua obat dewa bermutu tinggi lainnya. Lu Ming juga sedikit bersemangat. Bas, wus. Lu Ming dan yang lainnya tidak mundur. Sebaliknya, mereka bergegas menuju Gunung Dewa Primitif. Anggota suku cahaya utama tidak berani menghentikan mereka. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya mendekat, mereka mundur. Namun, pada saat ini, sejumlah besar tokoh terbang keluar dari Gunung Dewa Ekstrim Purba. Mereka semua berasal dari suku Primelite, dan jumlahnya puluhan ribu. Sebelum memasuki tempat tinggal Gua Cakrawala Ungu, hanya ada beberapa ribu anggota suku cahaya utama. Dari sini, dapat dilihat bahwa selama 8.000 tahun terakhir, sejumlah besar ras cahaya utama telah terbangun. Lu Ming, kamu benar-benar berani datang ke Gunung Suci Yuanji milikku. Beberapa raungan marah terdengar. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat beberapa kenalan lama. Ekstrim keempat dari asal-usul, ekstrim kelima dari asal-usul, Yuan 8 ekstrim, Yuan 9 ekstrim. Yuan Baji dan Yuan Jiuji lah yang baru saja berteriak. Lihat, ada ladang tanaman herbal di bawah. Gelembung tiba-tiba menunjuk ke bawah. Seperti yang diharapkan, tidak jauh di bawah sana, terdapat ladang obat-obatan. Lahannya sangat luas, dan bagian dalamnya subur dan penuh dengan berbagai macam obat-obatan suci. Obat-obatan suci ini sangat bagus, dan jelas dibudidayakan oleh ras cahaya utama. Kumpulkan semuanya dan pindahkan ke Chaos Ring. Lu Ming melirik Yuan Jiuji dan yang lainnya, lalu mengalihkan pandangannya ke ladang pengobatan. Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke ladang herbal. Hal ini membuat Yuan Siji dan yang lainnya geram.
Mereka sama sekali diabaikan oleh Lu Ming. Siapkan formasi dan hentikan mereka. Yuan 4 ekstrim meraung. Tubuhnya berkedip saat ia mengatur serangkaian formasi serangan gabungan. Dalam sekejap, lebih dari selusin formasi serangan gabungan dibentuk. Di antaranya, terdapat sebanyak 9 formasi dengan jumlah orang 21 orang, sedangkan formasi lainnya berjumlah 18 orang. Mereka tahu bahwa serangan gabungan tingkat rendah tidak efektif terhadap Lu Ming dan kelompoknya. Sebenarnya ada 9 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Mata Lu Ming berbinar. Namun, ini adalah hal yang wajar. Setelah bertahun-tahun, setidaknya puluhan ribu orang dari ras Primelite telah terbangun. Wajar jika jumlah formasi serangan gabungan meningkat. King kecil, pergilah kalian dan panenlah obat-obatan suci itu. Serahkan orang-orang ini padaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Dia berdiri sendiri di kehampaan, memegang tombak Dewa Perang dan menghalangi semua anggota suku Cahaya Purba. Dia ditutupi dengan baju zirah kelas asal yang sangat berkualitas, membuatnya tampak seperti Dewa Perang. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin formasi gabungan telah tiba. Enyah, mati, Lu Ming berteriak. Auranya liar saat dia mengayunkan telapak tangannya ke udara. Sepetak tanah mengembun di kehampaan, seolah-olah itu adalah dunia nyata, dan menekan selusin formasi serangan gabungan. Tidak seorang pun berani meremehkan kekuatan benua ini. Lebih dari selusin formasi gabungan, beberapa berubah menjadi pedang dan beberapa menjadi pedang panjang, semuanya menyerang langit saat ini, mencoba menghancurkan daratan. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan terdengar saat benua itu bergetar. Namun, selusin formasi gabungan juga bergetar. Asyik. Pada saat ini, Lu Ming terus menyerang. Tombak Ares bergetar dan melesat keluar. Dengan 2 kali bunyi dentang, tombak Dewa Perang yang menyerupai gunung itu menyapu 2 pedang perang yang besar. Bab 4966, Keraguan Lu Ming. Tombak Dewa Perang menyapu 2 pedang tempur besar. Kedua pedang besar itu dibentuk oleh 2 formasi yang masing-masing berjumlah 21 orang. Akan tetapi, 2 formasi gabungan yang beranggotakan 21 orang tidak dapat menahan serangan Lu Ming sama sekali. Dengan 2 suara keras, kedua pedang tempur itu tersapu puluhan ribu mil jauhnya. Orang-orang yang mengatur formasi itu semuanya batuk darah. Lu Ming tidak menghentikan serangannya setelah menghempaskan 2 formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang itu. Ia mengubah momentum tombaknya dan menusukkannya ke depan. Wah, formasi serangan gabungan lainnya hancur. Orang-orang yang mengatur formasi tersebut semuanya terluka. Pedang tempur yang dibentuk oleh formasi tersebut bergetar terus-menerus dan hampir kehilangan keseimbangan. Pada saat ini, suku Cahaya Utama juga telah mengalahkan benua terpencil dan melancarkan serangan balik mereka. Lebih dari selusin pedang dan golok menebas tubuh Lu Ming. Namun, semuanya dihalangi oleh armor tingkat asal terbaik. Lu Ming hanya terhuyung sedikit, tetapi dia tampak baik-baik saja. Dia kemudian menyapu tombak Ares itu lagi. Ledakan. Formasi lain terkirim terbang. Lu Ming bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Dia melakukan gerakan besar dan tak terkalahkan. Setiap gerakan dapat membuat serangan gabungan ini melayang. Serangan gabungan ini seperti bola karet, tanpa daya untuk melawan. Wah, akhirnya, formasi gabungan yang terdiri dari 18 orang tidak dapat menahan tekanan dan meledak di bawah serangan Lu Ming. Semua orang yang mengatur formasi itu terbang keluar. 7 dari 18 orang yang mengatur formasi itu meledak dan tewas di tempat. Sisanya terluka dan muntah darah. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan mundur dengan panik. Yang lain juga ketakutan, terutama serangan gabungan 18 orang. Mereka bahkan lebih takut dan tidak berani melanjutkan serangan. Dengan serangan gabungan 21 orang, mereka masih bisa bertukar beberapa jurus dengan Lu Ming. Namun, serangan gabungan 18 orang itu agak jauh. Mereka akan diledakkan dalam waktu kurang dari 2 gerakan dan tidak dapat mempertahankan formasi. Lu Ming sendiri telah memblokir lebih dari selusin serangan gabungan. Sementara itu, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, Bubbles, dan yang lainnya dengan panik menjarah ramuan dewa di ladang ramuan. Mereka bagaikan angin yang menyapu awan-awan, dan kemanapun mereka lewat, bahkan tanah pun ikut tersapu. Tak lama kemudian, ladang luas berisi tanaman obat surgawi jatuh ke tangan Xian Yanxing dan yang lainnya.
Luming, kita sudah selesai memetik obat mujarab. Ayo kita cari obat mujarab lainnya. Dandan memanggil. Sosok Luming melesat dan dia bertemu dengan Dandan dan yang lainnya. Mereka bergegas ke arah lain dari Gunung Dewa Primitif. Untuk sesaat, selusin formasi serangan gabungan sebenarnya tidak berani mengejar. Cepat, kejar, tangkap mereka. Mereka ingin memasuki gunung, hentikan mereka. Yuan Baji dan Yuan Jiuji meraung, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Sungguh lelucon. Dengan kemampuan mereka, mereka akan mencari kematian jika mencoba menghentikan Luming. Luming mungkin bisa membunuh mereka dengan satu tembakan. Mengejar. Yuan 4 Tiang menggertakkan giginya dan mengejar Luming dan yang lainnya dengan Yuan 5 Tiang dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Luming dan yang lainnya memasuki wilayah gunung asal dewa. Mereka dapat melihat bahwa ada lembah di gunung tersebut. Luming tahu bahwa ada sejumlah besar anggota suku cahaya esensi yang tertidur di lembah-lembah ini. Pada saat yang sama, dia bisa melihat siluet orang-orang yang terus-menerus keluar masuk dari gunung suci primitif seperti semut. Mereka semua berasal dari ras cahaya utama, dan jumlah mereka sangat mencengangkan. Sejak ia memasuki Gunung Dewa Ekstrim Purba, Luming telah menemukan sedikitnya 100.000 anggota ras cahaya purba. Terlebih lagi, sebagian besar ras cahaya utama memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Yang terlemah dari mereka berada di alam Tirk Surgawi, dan sebagian kecil dari mereka bahkan telah mencapai alam Master Surgawi. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan, dan tentara penghancur surga tidak ada bandingannya. Bahkan suku manusia surgawi pun tak dapat dibandingkan. Namun, itu sangat aneh. Mengapa mereka semua berada di alam Tirk Surgawi dan di atasnya? Ini tidak sesuai dengan hukum perkembangan suatu ras. Perkembangan suatu ras pasti akan dianut oleh orang-orang dari semua kelas. Bawah, tengah, atas. Tidak mungkin semuanya berada pada tingkat tinggi. Mengapa ras cahaya utama tidak memiliki penguasa surgawi, raja surgawi, atau bahkan anggota klan tingkat rendah? Tidak mungkin bagi ras cahaya utama untuk berada di alam Tirk Surgawi saat mereka lahir. Ini tidak mungkin dan tidak dapat dibayangkan. Suatu ras di luar alam semesta purba. Luming tiba-tiba punya ide. Di Gua Awan Ungu, dia sudah tahu bahwa ketiga ras di daerah terlarang semuanya adalah ras di luar alam semesta purba. Mungkinkah itu penjajah? Otak Luming mulai bekerja cepat. Mengapa ras dari luar alam semesta purba memasuki alam semesta purba dan membentuk daerah terlarang? Mungkin karena semua ras ini adalah penjajah dan telah melakukan penjajahan karena suatu alasan. Pada akhirnya, karena suatu alasan, mereka mengurung diri di suatu tempat dan menjadi daerah terlarang. Ini menjelaskan mengapa orang-orang dari ras cahaya utama semuanya adalah ahli di atas alam Tirk Surgawi. Ini karena mustahil membawa serta keluarga atau makhluk dari alam rendah saat menyerbu. Mungkinkah ketiga klan di daerah terlarang itu semuanya penyusup? Jika memang begitu, apa sebenarnya yang terjadi di daratan purba di era terakhir? Mengapa ras-ras ini akhirnya menjadi tanah terlarang? Pikiran Luming terus berkecamuk. Ia memikirkan banyak hal, tetapi lebih banyak pertanyaan muncul. Dia tidak tahu banyak tentang daratan purba di era sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa daratan purba di era sebelumnya adalah era yang luar biasa. Itu berkali-kali lebih makmur daripada era saat ini. Legenda mengatakan bahwa di era terakhir, ada lebih dari satu makhluk abadi di tanah yang tak ternoda. Itu adalah era di mana para makhluk abadi berjuang untuk hegemoni, tidak seperti sekarang, di mana bahkan tidak ada satu pun makhluk abadi. Di sana juga ada ladang obat-obatan. Luas sekali, beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pada saat ini, sorak kegirangan membuyarkan lamunan Luming. Seperti dugaanku, ada ladang pengobatan di bawahnya. Ki yang sunyi di ladang pengobatan ini sangat padat, hampir sampai pada titik terwujud. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk menanam obat-obatan surgawi. Tercium harum obat yang kuat dari kejauhan. Aku yakin ada obat suci bermutu asal-usul di dalamnya. Hidung Dandan terus berkedut, dan dia hampir meneteskan air liur. Mereka tidak ragu-ragu lagi dan bergegas menuju ladang pengobatan. Ekspresi Yuan Shiji dan yang lainnya berubah. Cepat, bergegas dan hentikan mereka. Yuan 4 Ekstrim meraung. Mereka menyerbu dengan ganas dengan serangan gabungan. Kalian ini siapa? Cepat tersesat. Ada juga beberapa penjaga ras cahaya esensi di ladang obat. Ketika mereka melihat Luming dan yang lainnya, mereka berteriak. Membunuh.
Ling Yuwei berteriak dingin, niat membunuhnya kuat. Dia segera menarik busurnya dan melepaskan belasan anak panah dalam sekejap. Bakat dan potensi Ling Yuwei terus berkembang, dan kekuatan bertarungnya pun semakin mengejutkan. Sekarang, dia telah mencapai puncak alam master surgawi dan bahkan lebih kuat dari penguasa surga yang paling berkuasa. Anggota normal ras Primelite tidak dapat melawan sama sekali, dan selusin dari mereka langsung terbunuh. Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga menyerang, menewaskan puluhan anggota suku cahaya utama dalam sekejap. Sisa dari ras Primelite tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua melarikan diri dengan panik. Mereka dengan mudah memasuki bidang pengobatan. Bukan saja tidak ada tenaga ahli yang menjaga ladang tanaman obat, tetapi juga tidak ada susunannya. Ini karena ladang tanaman obat berada di dalam gunung suci purba. Dengan ras cahaya utama yang menjaganya, mengapa perlu ada susunan? Ini memudahkan Lu Ming dan yang lainnya. Bab 4967, dua lagi ramuan dewa asal tingkat puncak. Itu adalah ramuan dewa asal-usul tingkat atas. Tiba-tiba Dandan berteriak kaget. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya juga terkejut. Mata mereka membelalak. Di ladang obat, ada mata air yang jernih. Mata air itu hanya selebar 1 meter, seperti kolam kecil. Ada 2 obat suci di kolam itu. Kedua obat suci ini sangat mistis. Di atas setiap obat suci, ada obat suci kecil yang beredar. Semuanya merupakan ramuan-ramuan surgawi bermutu tinggi. Jelaslah bahwa ladang tanaman obat ini luar biasa. Sebenarnya ada 2 tanaman obat surgawi bermutu tinggi yang tumbuh di sini. Cong-cong, kedua ramuan dewa bermutu tinggi ini milik kita. Dandan menggeram penuh semangat. Tentu saja, dia tidak berani berbicara terlalu keras karena takut mengganggu 2 ramuan dewa asal bermutu tinggi. Menyerang. Ayo, Lu Ming berteriak. Mereka bergerak seperti sambaran petir dan mendekati 2 ramuan suci tingkat atas dalam sekejap. Mata air ini seharusnya merupakan sejenis mata air suci. 2 obat dewa tingkat atas itu berendam di mata air suci, menyehatkan diri mereka sendiri dengan tenang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan datang untuk menangkap mereka. Obat-obatan dewa tingkat atas sangatlah berharga dan misterius. Obat-obatan itu sama sekali berbeda dari obat-obatan dewa tingkat biasa. Kebanyakan obat-obatan suci tingkat asli hanya bisa digunakan 1 kali dan akan habis setelah 1 kali pemakaian. Namun, tidak perlu mengonsumsi ramuan suci bermutu tinggi secara keseluruhan. Sebaliknya, seseorang dapat memeras cairan obat darinya sesekali. Dengan cara ini, ramuan suci tersebut dapat digunakan untuk waktu yang lama. Dengan demikian, ramuan-ramuan surgawiah bermutu tinggi dan bermutu asal-asalan dapat dibudidayakan secara terus-menerus. Ramuan-ramuan suci bermutu tinggi diolah dengan sangat baik. Ramuan-ramuan itu bisa datang dan pergi sesuka hati di gunung suci yang sangat primitif, dan tak seorang pun dari suku cahaya primitif akan mencoba merebutnya. Saat kedua ramuan dewa tingkat asal terbaik itu menemukan Lu Ming dan yang lainnya, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Xian Yanxing dan Bubbles menyerang pada saat yang sama, menggunakan domain iblis surgawi dan kekuatan waktu dan ruang. Mereka dengan cepat memasang beberapa susunan perangkap. 2 ramuan dewa asal bermutu tinggi bergegas keluar dari mata air dewa dan mencoba melarikan diri. Lu Ming, jangan berani-beraninya. Berani sekali kau. Pada saat ini, Yuan Siji, Yuan Wuji, dan yang lainnya telah tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua meraung marah. Ramuan-ramuan suci tingkat asal yang bermutu tinggi sangatlah langka dan berharga, bahkan di kalangan ras cahaya utama. Seluruh ras Primelite tidak memiliki banyak dari mereka, dan mereka tidak sanggup menggunakannya untuk membangunkan rakyat mereka. Sekarang, Lu Ming dan yang lainnya benar-benar berani menyentuh obat surgawi tingkat asal tingkat atas. Hal ini membuat mereka marah. Menyerang. Hentikan mereka. Yuan Siji, Yuan Wuji, dan yang lainnya semuanya melancarkan gerakan. Ada 6 orang yang menyerang. 6 serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Seorang guru surgawi yang tak terkalahkan. Begitu pihak lain bergerak, Lu Ming tahu bahwa ke-6 orang yang menyerang itu semuanya adalah dewa-dewi yang tak terkalahkan. Hanya ada 6 orang, jumlah ini lebih sedikit dari yang diperkirakan Lu Ming. Lu Ming mengira akan ada setidaknya 10 dewa-dewa yang tak terkalahkan dalam ras cahaya utama. Faktanya,
Luming telah salah paham mengenai kelangkaan guru surgawi yang tak tertandingi. Dan EBSCP, ras Primelite sebenarnya hanya memiliki 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Mereka yang belum terbangun bukan lagi dewa penguasa yang tak terkalahkan. Dan EBSCP, ini adalah kesengsaraan asal, dan jika asal tidak muncul, dewa penguasa yang tak tertandingi akan terlalu berguna. Selain itu, ras cahaya utama telah menginvestasikan semua sumber daya mereka dalam pertarungan untuk harta karun Gua Awan Ungu Surga, jadi mereka adalah yang pertama membangkitkan dewa penguasa yang tak tertandingi. Dan EBSCP, meskipun lebih dari 100.000 anggota ras cahaya utama telah terbangun dalam 8.000 tahun terakhir, hanya ada 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan. Selain mereka berenam, formasi gabungan yang beranggotakan 21 orang juga turut menyerbu. Saya akan memblokir mereka. Suara Luming terdengar. Dia memegang tombak Ares dan melangkah mundur. Tombak Ares menusuk Yuan Shiji dan yang lainnya. Bagaimanapun, dua ramuan suci bermutu tinggi itu sudah seperti kura-kura dalam toples. Dia tidak perlu khawatir tentang mereka. 6 tombak itu menghancurkan kehampaan dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Tubuh ke-6 orang itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menegang, hati mereka diliputi keterkejutan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, menggunakan jurus-jurus mematikan yang terkuat. Gerakan mematikan mereka sangat mirip, mereka berdua mengandalkan seberkas cahaya di tubuh mereka. Misalnya, cahaya merah abadi yang membara dan cahaya bulan hitam abadi dari 5 ekstrim dan 6 ekstrim asal. Yang lainnya serupa dan semuanya mengendalikan jenis cahaya abadi. Dan EBSCP, mereka yang bisa menjadi dewa-dewi yang tak terkalahkan semuanya adalah pengendali cahaya. 6 sinar cahaya surgawi dan 6 sinar cahaya tombak bertabrakan. Ledakan-ledakan-ledakan. 6 suara gemuruh yang mengguncang bumi meledak berturut-turut, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Kemudian, Yuan Shiji dan yang lainnya terpaksa mundur setidaknya 100 mil. Di sisi lain, sosok Luming hanya terhuyung sesaat sebelum dia menenangkan diri. Meskipun ke-6 orang di kutub keempat alam asal telah lama mengetahui kekuatan tempur Luming, mereka tetap terkesiap dan ekspresi mereka berubah serius. Kekuatan tempur Luming telah melampaui harapan mereka. Dia telah bertarung dengan mereka berenam dan bahkan memaksa mereka mundur. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh mengerikan. Sebelumnya, di depan perkemahan tentara penghancur surga, meskipun Luming telah mengalahkan 16 dewa tertinggi yang tak tertandingi sendirian, dia mengandalkan pertahanan dari baju zirah asal tingkat atas untuk menyerbu dan menghancurkan mereka satu persatu. Namun sekarang, Luming telah mengalahkan 6 dewa-dewa yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, kekuatan gabungan dari 6 dewa-dewa yang tak tertandingi lebih rendah dari Luming. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Serang, terus serang. Yuan 4 ekstrim meraung. Dan EBSCP, 6 dewa penguasa yang tak terkalahkan terus menyerang, melepaskan 6 serangan. Luming terus mengayunkan tombak Ares dan melancarkan serangan. Sekarang, fokus utama Luming adalah melawan. Tujuannya adalah membiarkan Xian Yanxing dan yang lainnya menangkap dua ramuan dewa tingkat asal terbaik dan menjarah ramuan dewa lainnya. Jika dia menyerang dengan menyerang seperti yang dia lakukan terakhir kali, dia bisa dengan mudah mengalahkan 6 orang dari 4 ekstrim. Namun, dengan cara ini, anggota ras cahaya utama yang lain dapat mengambil kesempatan untuk menyerbu dan menyerang Xian Yanxing dan yang lainnya, terutama serangan gabungan itu. Dan EBSCP, terjadi serangkaian ledakan lagi, dan ke-6 dewa penguasa yang tak terkalahkan dipaksa mundur. Tetapi pada saat ini, Xian Yanxing dan yang lainnya akhirnya berhasil. Dua ramuan dewa tingkat asal tingkat atas terperangkap oleh formasi. Kemudian, Xian Yanxing dan Qiu Yue masing-masing mengambil satu dan menyimpannya sementara di cincin penyimpanan mereka. Brengsek, Yuan Shiji dan yang lainnya meraung. Mereka telah menerima laporan sebelumnya bahwa kelompok Luming telah merebut obat dewa asal-usul yang bermutu tinggi dari mereka. Sekarang bertambah 2 lagi, sehingga menjadi 3. 3 ramuan suci bermutu tinggi. Ini adalah kerugian besar. Orang harus tahu bahwa suku cahaya utama hanya memperoleh 3 ramuan dewa tingkat asal terbaik di gua tempat tinggal Cakrawala Ungu. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan Luming dan yang lainnya pergi. Jika tidak, mereka akan kehilangan 3 ramuan suci tingkat asal terbaik. 6 orang dari sekte asal ekstrim keempat melancarkan serangan gila-gilaan, dan formasi serangan gabungan juga tiba. Enyah,
Lu Ming mengeluarkan raungan panjang, semangat juangnya mendidih. Kekuatan terlarang beredar liar, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah benua besar muncul dan menekan formasi gabungan itu. Adapun dia mengenakan baju besinya dan memulai serangan baliknya. Bab 4968, Batas Formasi Serangan Gabungan. Lu Ming mulai melancarkan serangan baliknya. Karena Xian Yanxing dan yang lainnya telah mengambil dua ramuan dewa tingkat asal terbaik, bahkan jika seseorang bergegas menyerang mereka, mereka masih bisa melawan. Dia tidak bisa melakukan serangan balik lebih awal karena dia takut obat dewa asal-usul tingkat atas akan lolos. Sekarang, meskipun mereka bukan tandingannya, mereka masih bisa mundur dengan gelembung di sekitarnya. Xian Yanxing dan yang lainnya berkumpul bersama dan mulai mencari obat-obatan dewa tingkat lain. Tujuan utamanya adalah pengobatan surgawi tingkat asal-usul. Setidaknya terdapat selusin ramuan dewa tingkat asal di ladang ramuan ini. Mereka adalah raja-raja tanaman herbal di ladang tanaman herbal ini, dan mereka tersebar di berbagai daerah. Asyik, tombak Ares bergetar dan Lu Ming mengayunkan tombaknya secara horizontal. Kali ini, sasarannya bukan kepada keenam orang itu, melainkan kepada Yuan empat kutub saja. Bagaimana empat tiang Yuan dapat menghalangi serangan Lu Ming sendirian? Sekalipun dia memiliki cahaya surgawi untuk melindungi tubuhnya, itu tak berguna. Di bawah serangan tombak Dewa Perang, cahaya surgawi bergetar hebat. Tubuh Yuan Siji terlempar seperti bola. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Adapun Lu Ming, meskipun dia terkena serangan orang lain, mereka semua berhasil diblokir oleh armor tingkat asal terbaik. Berdengung, tombak Dewa Perang bergetar terus-menerus. Lu Ming menyerang terus-menerus. Yuan Wuji, Yuan Liuji, dan yang lainnya mengikuti jejak Yuan Wuji dan yang lainnya dan terlempar. Di kejauhan, anggota ras Primelite lainnya terkesiap saat melihat ini. Mengerikan sekali. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengerikan. Di mata mereka, para master dewa yang tak tertandingi dan tak terkalahkan itu begitu rapuh di hadapan Lu Ming. Mereka bagaikan bola karet yang terlempar oleh serangan Lu Ming. Apakah Lu Ming masih seorang guru surgawi? Dan EBSCP, jika seorang dewa yang tak terkalahkan saja begitu lemah di hadapannya, lalu bagaimana dengan dewa yang biasa-biasa saja? Bukankah mereka akan lebih lemah dari bayi? Tidak ada bedanya dengan semut. Membunuh. Semangat juang Lu Ming melambung tinggi. Setelah menghempaskan keenam dewa tertinggi yang tak tertandingi itu, ia menyerbu ke arah formasi serangan gabungan dan melancarkan serangan dahsyat. Terlebih lagi, Lu Ming hanya fokus pada salah satu susunan dan menyerangnya dengan ganas. Setelah beberapa kali serangan beruntun, salah satu formasi penyerangan gabungan dibubarkan secara paksa. Ke-21 orang yang mengatur formasi tersebut semuanya terluka, dan 5 atau 6 orang tewas. Lu Ming melambaikan tangannya dan menjaga 5 hingga 6 pembawa susunan serangan gabungan. Ketika Yuan Siji dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka hampir terbelalak. Saudara ke-6, pergi dan bunuh mereka. Sisanya, hentikan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Juga, suruh seseorang untuk menyiapkan formasi tingkat asal. Aku ingin mereka semua mati. Yuan 4 ekstrim meraung. Seketika, seseorang menyebarkan berita itu, dan Yuan Liuji pun bergegas menghampiri Xian Yanxing dan yang lainnya. Angin bertiup, dan berteriak. Bubbles segera menggunakan kekuatan ruang waktunya untuk menyelimuti semua orang. Tubuh mereka bergetar, dan riak-riak muncul di kehampaan. Kemudian, mereka menghilang dari tempat asal mereka. Sekarang setelah kultivasi gelembung mencapai dewa-dewa tingkat 9, kekuatan ruang waktunya bahkan lebih dalam. Begitu dia menggunakannya, bahkan asal-usul biasa mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi orang-orang dengan level yang sama. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk membantu Xian Yanxing dan yang lainnya, mereka masih akan mampu bergerak lebih cepat. Dan EBSCP, Xian Yanxing dan yang lainnya hampir semuanya telah mencapai puncak alam dewa. Hanya Dandan yang masih berada di alam dewa tingkat ke-9. Alasan mengapa Dandan tidak berhasil terutama karena dia tidak punya waktu. Sebelumnya, ketika semua orang sedang menyendiri untuk menerobos, Dandan harus membuat formasi dengan master formasi lainnya. Setelah itu, 3 klan di area terlarang menyerang dan mundur, sehingga Dandan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Namun, formasinya sangat mendalam dan segala macam formasi mendalam muncul dalam aliran yang tak berujung. Ditambah dengan kekuatan ruang waktu,
kecepatannya juga sangat cepat. Yuan Liuji tidak dapat mengejar mereka sama sekali. Menjijikkan. Yuan Liuji meraung, ekspresinya jelek. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming menatap formasi serangan gabungan lainnya dan melancarkan serangan ganas. Sedangkan untuk serangan tiang keempat dan yang lain, dia tak bisa diganggu. Bagaimanapun, dia memiliki armor sumber bermutu tinggi untuk melindunginya, jadi dia tidak akan terluka parah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa gerakan, formasi serangan gabungan lainnya dihancurkan. Ketika formasi serangan gabungan hancur, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan memukul dengan telapak tangannya. Sepetak tanah besar terbentuk, meliputi radius puluhan ribu mil. Itu menyelimuti semua orang yang mendirikan formasi. Bagaimana orang-orang ini bisa menahan gaya primitif Lu Ming? Saat benua itu menekan, orang-orang yang telah memasang susunan itu semuanya meledak dan mati di tempat. Formasi serangan gabungan mereka semuanya jatuh ke tangan Lu Ming. Ini adalah satu set lengkap formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Jika mereka membawanya kembali ke pasukan penghancur surga, mereka akan dapat menambahkan formasi serangan gabungan yang kuat dan memiliki kekuatan tempur terbaik. Sial, mundur. Semua formasi serangan gabungan, mundur. Yuan 4 Ekstrim meraung. Jika ini terus berlanjut, formasi serangan gabungan lainnya akan dikalahkan oleh Lu Ming dan pembawa formasi serangan gabungan akan jatuh ke tangannya. Lu Ming tidak memiliki kelemahan. Dia tidak terkalahkan dalam bertahan dan menyerang. Yuan Siji dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga untuk menahan Lu Ming sehingga serangan gabungan bisa mundur. Akan tetapi, meski begitu, masih ada susunan serangan gabungan yang dihancurkan oleh Lu Ming. Pada saat itu, sekelompok anggota balap Primelite lainnya bergegas mendekat. Kelompok orang cahaya utama ini semuanya adalah tetua, dan masing-masing dari mereka memegang sepotong panji tulang di tangan mereka. Itu adalah tulang asal Gu. Puluhan tetua suku Primelite mengepung medan perang dan mengukir rune. Kau ingin membentuk formasi tingkat asal untuk menghadapiku. Lu Ming tercengang. Dia meninggalkan Yuan Siji dan yang lainnya dan bergegas menuju lelaki tua itu. Suara mendesing. Tombak Dewa Perang tertancap keluar, dan pancaran tombak menerobos kekosongan, langsung menusuk dahi lelaki tua itu. Meskipun tetua dari ras cahaya esensi ini memiliki basis kultivasi guru surgawi puncak, dia hanyalah seorang guru surgawi puncak biasa. Dia ahli dalam formasi tetapi kekuatan tempurnya tidak kuat. Bagaimana dia bisa melawan Lu Ming? Dengan bunyi plop, sesepuh suku cahaya utama terbunuh. Telapak tangan Lu Ming mencengkeram udara dan armor tulang asal milik pihak lain tertangkap di tangannya. Kemudian, Lu Ming menyerang sesepuh lainnya, membuatnya takut hingga melarikan diri. Mustahil untuk membentuk formasi tingkat asal. Butuh waktu untuk menyiapkan arai tingkat asal. Tidak bisa dibentuk dalam sekejap seperti formasi serangan gabungan. Akankah Lu Ming memberi pihak lain waktu untuk menyiapkan susunan itu? Sebelumnya, ras Iblis Yin telah menyiapkan formasi terlebih dahulu dan menunggu di sana. Ia terus menyerang, menghalau para lelaki tua itu. Kemudian, ia kembali ke ladang pengobatan dan mulai mencari obat-obatan yang mujarab. Xian Yanxing, dan yang lainnya juga kembali ke ladang tanaman obat untuk mencari. Sialan, sialan. Yuan Siji dan yang lainnya berdiri di kejauhan, tidak berani menyerang. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming. Menyerang Lu Ming hanya akan menambah kerugian mereka. Sialan, kita seharusnya membuat formasi serangan gabungan yang beranggotakan 36 orang. Kata Yuan Liuji. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk membuat formasi serangan gabungan 36 orang? Di era ketika kesengsaraan sumber asal tidak terjadi, efek dari formasi serangan gabungan 36 orang tidaklah besar. Namun, biaya pembuatannya sangat tinggi. Dao ekstrim keempat. Ada aturan di alam semesta. Dan EBSCP, secara normal, formasi serangan gabungan tingkat dewa akan memiliki maksimal 21 orang. Lebih jauh lagi, hampir mustahil untuk membuat formasi serangan gabungan untuk lebih banyak orang. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Bab 4969, Lu Ming melawan asal-usulnya. Hampir mustahil, tetapi bukan berarti mustahil sama sekali. Hanya saja harganya terlalu mahal. Dari daftar 21 formasi serangan gabungan, hanya formasi serangan gabungan 36 orang yang berhasil dikembangkan. Namun,
Tingkat keberhasilan pengembangannya sangat rendah. Dia mungkin tidak akan berhasil sekali dalam 100 kali percobaan, karena hal itu melanggar aturan alam semesta. Jika penyempurnaan gagal, semua material akan hancur. Kita harus tahu bahwa material yang dibutuhkan untuk membuat formasi serangan gabungan yang terdiri dari 36 orang sangatlah berharga. Satu kegagalan saja akan menjadi kerugian besar. Dan meskipun disempurnakan, dapat digunakan untuk menangani asal-muasal biasa, tetapi tetap saja tidak akan sebanding dengan asal-muasal yang kuat. Bagi ras yang kuat seperti ras Primelite, ada banyak ahli dan banyak ahli timbal balik. Mereka tidak perlu menciptakan media untuk serangan gabungan seperti itu. Itulah sebabnya mereka menyesalinya sekarang. Serangan gabungan dari 36 orang itu beberapa kali lebih kuat daripada serangan gabungan dari 21 orang. Tidak akan menjadi masalah untuk memblokir atau mendorong Lu Ming kembali, bahkan jika itu tidak dapat membunuhnya. Lu Ming dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Mereka menyapu ladang herbal seperti tornado. Kemanapun mereka lewat, tanaman herbal suci di ladang herbal itu tersapu. Haha, suku Primelite tidak berani menyerang lagi. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Dandan tertawa dan memandang ke sekeliling bagian lain dari gunung dewa tingkat asal. Hebat, hebat sekali. Terutama ketika mereka melihat ekspresi tertekan suku Primelite, mereka luar biasa bahagia. Orang-orang ras cahaya utama ini biasanya bertindak angkuh dan berkuasa, tetapi sekarang, mereka telah dipermainkan oleh mereka sampai mereka pusing. Lebih jauh lagi, mereka bahkan dapat menjara obat-obatan dewa tanpa hambatan. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Tentu saja kita akan melanjutkan, tetapi kita harus mencegah mereka melakukan tindakan nekat. Mereka yang telah membangkitkan esensi mereka, kalian semua harus mengikutiku dengan saksama. Begitu mereka membangkitkan esensi mereka, kalian semua akan memasuki Chaos Ring. Kata Lu Ming. Baiklah, Xian Yanxing dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka melangkah ke udara dan menuju ke tempat lain di Gunung Dewa Yuanji. Sialan, mereka masih mau pergi ke tempat lain. Mereka benar-benar tak pernah puas. Yuan Wuji meraung. Dia harus dibunuh, dia harus dibunuh, dia benar-benar harus dibunuh. Anggota suku Primelite lainnya juga meraung. Bangunkan asal-usulnya. Bangunkan asal-usul yang kuat dan bunuh Lu Ming. Yuan 4 Ekstrim meraung. Siapa yang harus aku bangunkan? Mereka yang berada di atas resiprositas tengah akan segera mati setelah mereka bangun. Mereka juga akan berada di bawah tekanan besar dari bencana besar. Aku khawatir mereka tidak akan berguna. Yuan Wuji bertanya. Bangun Yuan Kong Hai. Dao Ekstrim keempat. Laut Yuan Kong. Dia telah memahami teknik asli saat dia berada di tahap awal alam asal. Dia sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Apakah layak untuk berhadapan dengan Lu Ming? Kata Yuan level 5. Benar sekali, saudara keempat. Lu Ming mengenakan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal terbaik. Ia juga memiliki seorang ahli yang dapat mengendalikan kekuatan ruang waktu di sisinya. Kemampuannya untuk tetap hidup sungguh menakjubkan. Bahkan Yuan Kong Hai mungkin tidak dapat membunuhnya. Pada saat itu, pengorbanan Yuan Kong Hai akan sia-sia. Kata Yuan Liuji. Perkataan Yun Wuji dan Yuan Liuji membuat Yuan Siji ragu. Kakak keenam benar. Menurutku, itu cukup untuk membangkitkan seseorang yang bakat dan potensinya telah terkuras habis, tetapi masih cukup kuat untuk menghentikan Lu Ming. Ada banyak kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Begitu malapetaka besar asal-usul berakhir, Lu Ming pasti akan mati. Kata Yuan Wouqi. Baiklah. Pada akhirnya, Yuan Siji mengangguk dan menerima saran Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Yang terpenting adalah kemampuan bertahan hidup Lu Ming terlalu kuat. Bahkan seorang ahli alam asal mula tingkat atas mungkin tidak dapat membunuhnya. Lu Ming dan yang lainnya menjelajahi langit di atas gunung dewa tingkat asal, berharap menemukan ladang tanaman obat lain atau tanaman obat dewa tingkat asal yang terbaik. Tiba-tiba, aura mengerikan menyebar dari sebuah lembah di gunung suci tingkat asal. Aura asal. Lu Ming dan kelompoknya langsung menghentikan langkahnya, ekspresi mereka berubah serius. Ras cahaya utama akhirnya tidak tahan lagi dan membiarkan timbal balik mereka terbangun. Kalian semua, masuklah ke dalam cincin kekacauan. Lu Ming segera berkata, asal-usul yang membangkitkan ras Primelite jelas tidak sederhana. Karena dia mengetahui kekuatan tempur Lu Ming, asal-muasal yang terbangun itu pasti memiliki kekuatan tempur yang luar biasa.
Ada terlalu banyak faktor yang memengaruhi kekuatan tempur seseorang saat resiprositas. Bahkan pada resiprositas awal, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Jika seorang ahli tingkat atas datang, Lu Ming juga akan berada dalam bahaya. Saat dia mengaktifkan cincin kekacauan, sebuah kekuatan menarik menyebar dan Xian Yanxing beserta yang lain memasuki cincin kekacauan. Lu Ming mundur bagai sambaran petir, membuat jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, baju besi di tubuhnya bersinar, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Mereka bersiap untuk pertempuran besar. Ledakan. Aura seorang ahli alam asal meledak. Seberkas cahaya melesat keluar dari lembah dan melayang di udara. Itu seorang lelaki tua. Ada kerutan tebal di wajahnya dan helaian rambut tipis beterbangan di udara. Namun, cahaya lampu tampak agak redup. Dia menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang dalam. Meskipun dia sudah tua, sebagai seorang origin, rentang hidupnya hampir tak terbatas, sepanjang alam semesta. Jika tidak ada kecelakaan, dia masih bisa hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, karena Lu Ming, dia akan segera mati. Kebenciannya terhadap Lu Ming sangat besar. Bocah, kau cari mati saja. Bunuh, matilah, teriak tetua suku cahaya utama dengan marah. Tubuhnya yang tua memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ia menyerang Lu Ming. Teknik cahaya surgawi langit dan bumi. Matilah, teriak tetua dari ras cahaya utama sambil menepukkan telapak tangannya. Sinar cahaya meledak dan melesat ke arah Lu Ming. Senjata suci tingkat asal. Mata Lu Ming berbinar. Orang tua ini mengenakan sepasang sarung tangan, yang memancarkan fluktuasi kuat di bawah aktivasi kekuatan terlarang. Ini jelas merupakan senjata dewa tingkat asal. Akan tetapi, Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa teknik serangan lelaki tua itu bukanlah teknik asli. Itu bukan teknik asal. Lu Ming menghela napas lega. Kemudian, tombak Ares bergetar dan bentuk penghancur langit pun terbentuk. Wus, wus. Dan EBSP, cahaya tombak itu melesat keluar dan bertabrakan dengan serangan sesepuh cahaya utama, menciptakan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan ledakan yang terus-menerus. Setelah serangkaian tabrakan, Lu Ming merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke arahnya. Tubuhnya terus mundur sekitar 1000 meter. Adapun lelaki tua itu, dia hanya mundur beberapa ratus meter. Senjata surgawi tingkat asal yang bermutu tinggi. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang benar-benar kaya. Hati Lu Ming tergerak. Kekuatan tetua cahaya utama itu rata-rata, dan dia hanya seorang kultivator timbal balik tahap awal biasa. Namun, dengan bantuan senjata surgawi tingkat asal bermutu tinggi, kekuatan tempurnya telah meroket. Hal itu dapat dilihat dari performa supremasi api bintang. Dan EBSP, pada awalnya, api bintang tertinggi hanya setara dengan seorang dewa tertinggi yang tak tertandingi, namun dengan senjata dewa tingkat asal terbaik yang diberikan oleh iblis tulang, dia mampu memaksa 16 dewa tertinggi yang tak tertandingi untuk melarikan diri. Membunuh. Tetua dari suku cahaya utama meraung. Sejujurnya, dia terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Dia akhirnya tahu mengapa Yuan Shiji dan yang lainnya ingin dia bangun. Tetua dari ras cahaya utama menyerang Lu Ming lagi. Lu Ming tidak takut. Dia memegang tombak Ares dan melawan tetua dari ras cahaya esensi. Bab 4970, tidak ada gunanya marah. Penatua cahaya utama memiliki senjata surgawi tingkat asal yang terbaik, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dia bahkan lebih kuat daripada asal yang terbangun dari suku manusia surgawi. Hal ini dikarenakan asal-usul suku manusia surgawi yang terbangun hanya mengendalikan senjata dewa tingkat asal-usul biasa. Namun, meskipun Lu Ming dalam posisi yang kurang menguntungkan, lawannya tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Keduanya saling bertukar puluhan jurus berturut-turut dan Lu Ming berhasil menahannya. Memuaskan, memuaskan. Mata Lu Ming berbinar. Sungguh memuaskan bisa melawan lawan seperti itu. Dia bisa terus-menerus memberi tekanan besar pada Lu Ming. Untuk menghadapi serangan lawan, Lu Ming harus mengerahkan potensinya secara maksimal dalam setiap gerakan. Dengan begitu, pemahamannya tentang teknik asal menjadi lebih jelas. Meskipun dia masih jauh dari pemahamannya yang utuh, setidaknya dia semakin dekat dan dekat. Sementara Lu Ming bertarung melawan tetua dari suku cahaya utama, anggota suku cahaya utama lainnya tidak tinggal diam. Para ahli yang ahli dalam teknik arai telah menyiapkan teknik arai tingkat asal di beberapa tempat penting di sekitarnya. Keberadaan Origin hanya bisa bertahan paling lama setengah bulan.
Setelah setengah bulan, Origin akan mati dan menghilang. Mereka harus menyiapkan array level Origin dalam waktu setengah bulan ini. Pada saat itu, bahkan tanpa asal-usul, mereka dapat mengandalkan susunan tingkat asal untuk mempersulit Luming mengambil langkah maju. Luming dan sesepuh dari ras cahaya esensi bertukar beberapa gerakan lagi sebelum dia dengan cepat mundur. Kamu mau pergi kemana? Tetua cahaya utama berteriak. Dia mengejar Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, pada saat ini, gelembung-gelembung telah keluar dari cincin kekacauan dan menyelimuti Luming dengan kekuatan ruang waktu, meningkatkan kecepatannya. Dia telah meninggalkan sesepuh suku Primelite dalam debu. Tetua dari ras cahaya utama itu tidak mau menyerah. Namun, dia tahu betul bahwa dia telah bangkit untuk melindungi gunung suci tingkat asal. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia hanya bisa mundur dan berdiri di udara di atas gunung untuk mencegah Luming menyerang. Tak lama kemudian, Luming muncul di kejauhan. Ia mengamati sejenak dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan apapun lagi dari suku Primelite. Selama dia mendekat, asal-usulnya akan menghentikannya. Para ahli formasi dari ras cahaya utama menyiapkan formasi setiap saat. Selama susunan tingkat asal terbentuk, akan sulit bagi Luming untuk mendekat. Dan EBSCP, namun, perlombaan Primelite tidak bisa memperoleh keuntungan lagi. Masih ada tempat yang mungkin memperoleh keuntungan. Lautan luas. Aku belum pernah ke lautan luas. Saat memikirkan hal ini, Luming berbalik dan pergi. Dia menghilang ke dalam kehampaan dan menuju ke arah laut biru tua. Setelah beberapa waktu, Luming muncul di dekat lautan luas. Lautan luas, sebagaimana tersirat dari namanya, adalah samudra. Di alam semesta ini terdapat lautan yang luas, tetapi di lautan yang luas itu terdapat banyak pulau. Pulau di tengah adalah yang terbesar, dan sedikitnya ada ribuan pulau kecil di sekitarnya. Ribuan pulau kecil mengelilingi pulau besar, bagaikan bintang mengelilingi bulan. Dandan, apakah ada formasi di lautan luas itu? Luming bertanya Dandan. Padahal, Dandan sudah lama mengamati dengan penuh konsentrasi. Setelah beberapa saat, Dandan berkata, tentu saja ada formasi. Di Laut Biru Tua, pulau-pulau dengan berbagai ukuran ini adalah fondasi formasi. Pulau-pulau ini membentuk formasi yang sangat mengerikan. Saya khawatir levelnya tidak lebih rendah dari formasi di Gunung Dewa tingkat asal. Oh, apakah itu berarti bahkan pembudidaya timbal balik tidak dapat mengaktifkannya? Kata Luming. Tidak buruk. Luming mengangguk. Selain formasi ini, apakah ada formasi lain? Misalnya, formasi tingkat asal. Luming bertanya. Tidak, sama seperti Gunung Suci tingkat asal, tidak ada. Kata Dandan. Luming menampakkan ekspresi gembira. Tempat terlarang ini benar-benar sama. Mereka semua terlalu percaya diri. Selain formasi yang sangat mengerikan, tidak ada formasi lain. Tentu saja ada alasan di balik keyakinan mereka. Kalau saja mereka berada di era saat Origin tidak sedang menghadapi kesengsaraan besar, mereka pasti bisa menghentikan atau bahkan membunuh musuh yang kuat dengan formasi mengerikan itu. Belum lagi para ahli di antara makhluk-makhluk di daerah terlarang itu jumlahnya sangat banyak, dan tidak diketahui seberapa kuat mereka. Selain itu, jumlah ahli di alam semesta purba saat ini semakin berkurang. Bahkan selama masa kesengsaraan besar asal-usul, jumlah ahli masih sangat banyak. Siapa yang berani menerobos tempat mereka? Mereka tidak menyangka akan muncul orang aneh seperti Luming. Kalau begitu, rebut saja. Luming tersenyum dan bergegas ke lautan luas bersama Dandan dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, lautan luas itu terbalik dan terjadi kekacauan. Sama seperti Gunung Suci tingkat asal, Laut Biru Tua juga ditanami dengan sejumlah besar tanaman obat. Luming dan yang lainnya menjarah tanah tanpa kendali, dan panen mereka bahkan lebih besar daripada Gunung Suci tingkat asal. Mereka sebenarnya telah memperoleh 4 ramuan dewa tingkat asal tingkat puncak. Pada akhirnya, Laut Biru Tua mengadopsi strategi yang sama dengan Gunung Suci tingkat asal. Mereka membangkitkan asal dan menghentikan Luming. Yang lain mulai menyiapkan susunan tingkat asal. Pada saat ini, Luming mundur dengan tenang. Kali ini, panen mereka sangat besar. Jika dijumlahkan dengan Gunung Dewa Asal dan Lautan Luas, mereka memperoleh total 7 ramuan dewa asal terbaik. Ini adalah keuntungan yang besar. Selain 3 yang telah mereka peroleh sebelumnya, kini mereka memiliki total 10 ramuan dewa bermutu tinggi dalam kepemilikan mereka.
Kemungkinan besar, jumlah ramuan dewa kualitas unggul di tanah terlarang tidak akan jauh lebih banyak dari milik mereka. Ras cahaya utama dan lautan luas secara alami marah. Mereka ingin membangkitkan sejumlah besar asal-usul mereka dan membunuh jalan mereka ke pasukan pemusnahan surga untuk menghancurkan mereka. Namun, dia akhirnya menahan diri. Itu tidak sepadan. Meskipun beberapa ramuan dewa tingkat asal sangat berharga, namun tidak sebanding dengan pengorbanan begitu banyak ahli alam asal. Selain itu, kesengsaraan besar asal-usul akan berakhir dalam beberapa ratus tahun. Tidak akan terlambat untuk menghancurkan tentara penghancur surga setelah kesengsaraan asal berakhir. Biarkan saja mereka bersikap sombong sedikit lebih lama. Setelah Lu Ming dan yang lainnya kembali ke perkemahan pasukan penghancur surga, mereka mengirim para ahli untuk memperhatikan dengan saksama pergerakan di dunia luar. Lu Ming masih sedikit khawatir bahwa makhluk-makhluk di tanah terlarang akan membalas dendam. Namun akhirnya ia menyadari bahwa makhluk-makhluk di daerah terlarang itu tidak bergerak. Alam semesta kembali damai. Semua kekuatan saling waspada. 3 ras di tanah terlarang, suku manusia surgawi, takut pada Lu Ming dan tidak berani menyerang. Ketiga klan di daerah terlarang telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka menggunakan baju besi tulang asal mereka untuk membuat banyak susunan tingkat asal di wilayah mereka sendiri. Tentu saja, Lu Ming tidak berani menyerang daerah terlarang ini. Alam semesta telah jatuh ke dalam kondisi damai yang langka. Semua orang mengumpulkan sumber daya dan berkembang dengan tenang, menunggu kesengsaraan besar asal-usul berlalu. Dan, di sisi lain, mengasingkan diri. Dan EBSP, kultivasinya masih di alam dewa-dewa tingkat ke-9. Dia perlu menerobos ke alam dewa-dewa puncak sesegera mungkin sehingga dia bisa menyiapkan susunan tingkat asal dengan lebih baik. Pasukan penghancur langit berada di kediaman Lu Ming. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Tang Jun, Iblis Tulang, Gelembung, dan yang lainnya berkumpul. Mata mereka tertuju pada tangan Lu Ming. Itu karena Lu Ming memegang obat dewa tingkat sumber terbaik di tangannya. Kudengar ramuan dewa asal bermutu tinggi dapat digunakan berulang kali. Setiap bulan, seseorang dapat mengekstrak setetes cairan obat dewa asli darinya. Pau-pau berkedip dan menatap obat dewa asli bermutu tinggi di tangan Lu Ming. Bab 4971, menyempurnakan cairan obat dewa asli. Bagian paling berharga dari ramuan suci bermutu tinggi adalah karena ia dapat digunakan berulang kali. Tiap bulan, dia akan dapat mengekstrak setetes cairan obat dewa asli dari obat dewa bermutu asal yang terbaik ini. 1 tetes cairan obat dewa asli mengandung saripati obat dewa tingkat asal. Khasiat obatnya sungguh mencengangkan. Seseorang pernah menghitung bahwa khasiat obat dari 12 tetes cairan obat dewa asli setara dengan khasiat obat dewa tingkat asal biasa. Produksi setahun setara dengan ramuan dewa tingkat asal biasa. Berapa banyak ramuan dewa tingkat asal yang setara dengannya setiap tahun? Dan EBSP, selain itu, tidak seperti obat-obatan surgawi tingkat asal biasa yang hanya dapat diserap oleh makhluk timbal balik. Cairan obat dewa asal dapat diserap dan disempurnakan oleh dewa penguasa puncak. Itu sangat membantu untuk menerobos ke alam timbal balik. Ini adalah aspek paling berharga dari ramuan suci bermutu tinggi. Bahkan makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak memiliki banyak ramuan suci. Tidak mengherankan jika mereka akan sangat marah setelah kehilangan beberapa ramuan suci. Mari kita mulai. Lu Ming melambaikan tangannya dan aliran energi tabu terbang keluar, menyelimuti obat suci terbaik. Dia kemudian mulai memurnikannya sesuai dengan metode pemurnian cairan obat. Memurnikan cairan obat dewa asli adalah tugas yang sulit. Itu harus dilakukan perlahan-lahan. Dia tidak bisa terburu-buru, atau dia akan merusak obat dewa asal tingkat atas. Sekitar 2 jam kemudian, setetes cairan obat terekstrak dari obat suci itu, mengeluarkan aroma obat yang sangat kuat. Xian Yanxing segera mengeluarkan botol giok dan menaruh obat dewa asli ke dalamnya. Kemudian, dia menutup botol itu agar khasiatnya tidak hilang. Setelah selesai memurnikan, Lu Ming meletakkan obat dewa tingkat sumber terbaik ke dalam cincin kekacauan. Lingkungan benua di cincin kekacauan juga telah berubah drastis. Ki kehancuran berkali-kali lebih padat dari sebelumnya. Lu Ming sangat terkejut. Benua di cincin purba tampaknya pulih pada saat yang sama dengan alam semesta purba. Lu Ming sangat penasaran dengan asal-muasal cincin kekacauan. Apa hubungan antara cincin primitif dan benua primitif? Lingkungan di dalam cincin kekacauan menjadi lebih baik,
dan berbagai ramuan suci yang ditanam di dalamnya juga hijau, penuh vitalitas, dan memiliki efek obat yang luar biasa. Obat dewa tingkat asal yang telah disempurnakan akan pulih lebih cepat di cincin kekacauan. Menyempurnakan satu tetes cairan obat dewa asli per bulan adalah dengan syarat dia sudah pulih dengan baik. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menyempurnakan satu tetes per bulan. Sekalipun diekstraksi, khasiat obatnya tidak akan baik. Namun, di ring yang kacau, memurnikan satu tetes setiap bulan jelas bukan masalah. Setelah melepaskan obat dewa bermutu tinggi ini, Lu Ming dan yang lainnya memasuki cincin kekacauan dan menangkap obat dewa bermutu tinggi lainnya. Mereka kemudian melanjutkan untuk memurnikan cairan obat dewa asli. Begitu saja, mereka menghabiskan waktu sehari untuk memurnikan 10 ramuan dewa tingkat asal terbaik dan menghasilkan 10 tetes cairan obat dewa asli. Kita masing-masing akan mengambil setetes. Lu Ming memisahkan 10 botol giok dan memberikan masing-masing orang setetes. Lu Ming, menurutku sebaiknya kau menabung lebih banyak. Hanya ada beberapa ratus tahun lagi sebelum bencana asal. Jika sumber daya terlalu tersebar, tidak seorang pun dari kita akan mampu menerobos ke alam asal. Jika semua sumber daya terpusat padamu, kau hanya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam asal setelah beberapa ratus tahun. Myriad God adalah yang pertama berbicara. Menurutku juga begitu. Kekuatan tempur saudara Lu Ming adalah yang terkuat di antara kita. Dia akan menjadi yang terkuat setelah menerobos ke alam asal. Itu akan lebih baik daripada kita yang menerobos. Gelembung pun berbunyi. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Ling Yue tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, mereka terlalu dekat dengan Lu Ming. Tidak baik jika mereka yang pertama mengusulkannya. Akan lebih baik jika dewa dan gelembung yang banyak jumlahnya yang mengangkatnya terlebih dahulu. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Aku akan memberikan bagianku pada Lu Ming. Bola terus berlanjut. Bon dan Tang Jun mengangguk setuju. Adapun apakah Dandan setuju atau tidak, mereka langsung mengabaikannya. Tidak, kami memperoleh ramuan-ramuan suci tingkat asal ini bersama-sama. Bagaimana saya bisa memonopoli mereka? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia bukan orang yang egois. Pada akhirnya, kelompok itu memutuskan bahwa dari 10 obat dewa tingkat asal terbaik, 5 akan diberikan kepada Lu Ming sedangkan 5 lainnya akan dibagi rata di antara Xian Yanxing, Qiu Yue, Dandan, dan Gelembung. Qiu tidak membutuhkan cairan obat dewa asli, yang berarti Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yue, Bubbles, Dandan, Tang Jun, Dewa Segudang, dan Iblis Tulang masing-masing akan mendapatkan 5 obat dewa asli tingkat atas. Setiap orang membagi 10 tetes cairan obat dewa asli secara merata dan berpisah untuk berkultivasi. Lu Ming duduk bersila dan mengambil setetes cairan obat dewa asli untuk dikonsumsi. Begitu cairan obat dewa asli memasuki tubuh Lu Ming, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada benda bercahaya di dalam cairan obat itu. Itu sangat misterius. Lu Ming tahu bahwa benda bercahaya itu adalah tanda asal. Mereka yang berada di alam asal dapat memurnikan harta karun dengan tanda asal untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tanda asal adalah komponen utama pengobatan surgawi tingkat asal. Dan EBSCP, cairan obat dewa yang asli sama saja, tetapi tanda asal di dalamnya jauh lebih lembut dan dapat diserap oleh dewa tertinggi. Tanda asal di harta karun lainnya sangat mendominasi dan sulit diserap. Tanda asal dalam cairan obat dewa asli memasuki tubuh Lu Ming dan beredar sekali di pembuluh darahnya. Kemudian, tanda tersebut terkumpul di benih asal, membuat energi asal dalam benih menjadi lebih kuat. Saat energi asal tumbuh lebih kuat, benih asal juga akan tumbuh lebih besar dan lebih penuh. Jika dia ingin mencapai timbal balik, dia harus melalui proses ini. Dan EBSCP, dalam proses dewa tertinggi yang menerobos ke asal, langkah pertama adalah terus memperkuat benih asal. Ketika benih asal mencapai batasnya, ia akan berakar dan bertunas. Benih asal akan menumbuhkan akar yang akan menjalar ke bawah dan berakar di bawah makhluk hidup. Di atasnya, akar akan tumbuh dan meluas ke atas, menembus roh surgawi dan terhubung dengan alam semesta yang luas. Inilah asal-muasal yang sebenarnya. Lu Ming masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa mencapai langkah ini. Dia memurnikan cairan obat dewa asli dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi setetes cairan obat dewa asli untuk sepenuhnya diubah menjadi kekuatan asal. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa benih asal telah tumbuh sedikit lebih besar.
Kekuatan energi asalnya juga meningkat. Seperti yang diharapkan dari cairan obat dewa yang asli. Khasiat obatnya sungguh menakjubkan. Jika saya bisa meminum setetesnya setiap hari, saya akan mampu menembus batas dalam waktu kurang dari 100 tahun. Lu Ming merenung. Akan tetapi, ini tentu saja merupakan mimpi yang sia-sia. Jika dia mengonsumsi 1 tetes cairan obat dewa asli setiap hari, dia hanya akan memiliki 30 ramuan dewa asli tingkat atas. Namun, itu tidak mungkin. Setelah memurnikan 1 tetes cairan obat dewa asli, Lu Ming masih memiliki 4 tetes. Dia tidak terus meminumnya. Cairan obat dewa yang asli tidak begitu efektif. Ia butuh waktu untuk menstabilkan tubuhnya dengan setiap tetes yang dimurnikannya. Memurnikan 1 tetes sehari akan memberikan efek terbaik. Sehari kemudian, Lu Ming mengeluarkan setetes cairan obat dewa asli dan mulai memurnikannya. 5 hari kemudian, Lu Ming memurnikan ke-5 tetes cairan obat dewa asli. Energi asalnya setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Jangan meremehkan 30%. Saat Lu Ming mengaktifkan senjata dewa, dia bisa bertahan lebih lama.